Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue di channel Rival Insight. Pada kesempatan kali ini gue mau jelasin terkait dengan potensi pergerakan atau potensi kenaikan dari Dogecoin dan Shiba Inu terkait dengan penurunan yang panjang dalam 2 minggu belakangan ini. Nah, pertama kita mulai dari Dogecoin. Nah, di Dogecoin ini saya sudah membuat dua area atau dua support yang sangat kuat, di mana dasar pengambilannya itu karena untuk yang ini itu merupakan fase dari triple bottom, sehingga area 2800 sampai dengan 2782 merupakan area yang sangat kuat untuk area support, yang jika di rebound maka kemungkinan besar akan kenaikannya juga cukup panjang. Namun jika terjadi penjebolan di area ini, itu bisa menuju ke area support yang lebih dalam lagi di 2500. Nah, kemudian kalau misal kita lebih detailnya lagi, nah di sini saya sudah mapping terkait dengan proses kenaikan dari si Dogecoin dari Oktober sampai dengan akhir November di area sini. Terlihat bahwa dua garis ini merupakan garis dari principal fund terkait dengan proses penurunan dari si Dogecoin. Nah, selanjutnya adalah bagaimana potensi kenaikan setelah rebound pada area triple bottom. Nah, untuk sekarang bahwa si Dogecoin akan mencoba ke area resisten terdekat, yaitu di area 3300 atau 3400. Nah, ini merupakan kemungkinan besar dilihat dari area SBR di sini. Dan di sini jika diteruskan maka akan membentuk area SBR atau area konsolidasi yang cukup kuat pada Dogecoin. Nah, selanjutnya adalah ketika Anda sudah melakukan pembelian di area 2900 atau area 3000, selanjutnya adalah melakukan target profit di area 3200. Setelah itu menunggu apakah area SBR kita ini yang berwarna merah itu akan di break, kemudian naik ke atas menuju ke principal fund garis ketiga ini, atau itu akan rebound kembali ke support yang ada di bawah ini. Nah, jika dia rebound maka potensi untuk support yang lebih potensi untuk rebound ke support terdekat itu cukup besar. Namun jika dia break di resisten ini maka potensi kenaikan untuk di garis principal fund yang ketiga itu akan dicoba atau akan di backtest terlebih dahulu, dan setelah misalnya di garis yang ketiga ini itu di break, maka akan mencoba backtest lagi di garis principal fund yang kedua di area 4000. Nah, seperti itu teman-teman terkait dengan si Dogecoin. Nah, bagaimana dengan koin Shiba nih setelah penurunan yang cukup panjang juga nih, dari berapa ya, dari 90-90an sampai ke 30-an kalau nggak salah. Nah ini dari 90 sampai turun ke lebih dalam di 34. Nah, kita lihat dari sini, dari awal November atau tanggal 3 November, sistem downtrending dari Dow Theory menunjukkan bahwa proses penurunan Shiba itu cukup valid karena telah
membentuk area double bottom atau membentuk area head and shoulder walaupun nggak komplit, tapi tetap menunjukkan penurunan yang cukup tajam dengan area kritis berada di area sini. Nah, setelah break di area sini, maka Shiba melakukan penurunan yang cukup panjang sehingga cukup membuat saldo kita berkurang ya. Nah, khusus kalau gue kemarin ngambil di Shiba itu di 42. Setelah break ini gue kira dia cuma backtest saja atau melakukan whipsaw. Ternyata malah melakukan penurunan yang cukup panjang. Setelah gue open position di 42, terus gue ngambil lagi di 36. Nah, di area sini. Kemudian gue ngambil lagi di 35 kalau gue nggak salah. Intinya gue ngambil 3 level averaging. Nah, kalau yang belum tahu averaging itu apa, averaging adalah sistem trading atau teknik trading yang digunakan dengan melakukan proses pembelian 2 kali atau 4 kali atau berlaku kelipatannya untuk open position yang berikutnya. Jadi misal contoh kayak gini. Misal saya membeli Shiba di area sini dengan membeli 100.000 Shiba. 100.000 rupiah Shiba, koin Shiba. Nah, setelah melakukan penurunan di sini, saya melakukan pembelian kembali 200.000 rupiah koin Shiba. Kemudian di area sini saya melakukan averaging level 3 dengan melakukan pembelian sebesar 200-400, berarti 800 koin Shiba gitu. Jadi misal sini 100, 200, 400. Kalau ngambilnya 250, berarti sini 500, di sini 1 juta. Nah, gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk melakukan backup terhadap open position kita yang sudah jauh tertinggal sebelumnya. Nah, namun dalam melakukan teknik averaging itu kita juga harus melihat terkait dengan potensi pembelian kita itu ada di mana gitu. Jadi kita nggak serta-merta langsung penurunan sekian beli tanpa melihat potensi pembelian dari sistem trading atau dari teknik trading yang kita punya. Nah, sebenarnya kalau misal mau pakai teknik trading, pakai indikator juga bisa. Gue udah pernah buat videonya yang ada di sini. Kalau misal mau tahu area di mana kita harus beli, di mana area harus trading juga seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa support terdalamnya itu berada di 35 nih, 3564. Jadi gue baca yang 0, di belakangnya aja. Nah, dengan area konsolidasi yang cukup kuat nih di 50 nih sampai dengan 45. Kenapa gue bilang ini area konsolidasi yang sangat kuat? Karena dari yang sebelumnya, bahkan jika kita teruskan ke sini, ini membentuk area RBS, resistance become support nih. Nah, makanya gue bikin area konsolidasi yang sangat kuat itu di channel yang ada di sini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika terjadi break up ke atas dan menuju ke 54, maka potensi kenaikan Shiba akan terus berlanjut sampai dengan poin 65. Nah, namun jika area ini itu di rebound atau dia mantul ke bawah, maka penurunan Shiba sampai dengan angka 35 itu bisa saja terjadi atau kemungkinan besar itu juga akan terjadi. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau misalnya teman-teman punya poin yang ingin dianalisa, kemudian ingin melihat atau ingin sekedar sharing, juga bisa tulis di komen kira-kira poin apa yang bisa kita analisis kembali. Dan jangan lupa lihat video saya di next video. Oke, terima kasih teman-teman.